Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang organisasi internasional. Jika pada minggu lalu kita membahas tentang organisasi-organisasi fakta pertahanan, maka sekarang kita akan membahas tentang organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi yang pertama kita akan bahas adalah SAARC. SAARC ini dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh. Markas besarnya berada di Kathmandu, Nepal. Adapun anggota-anggotanya adalah Bangladesh, Bhutan, Pakistan, India, Sri Lanka, Maladewa, Nepal, dan Afghanistan. Dalam SARC itu ada dua pertemuan. Yang pertama adalah pertemuan kepala negara yang dijadwalkan setiap tahun. Sedangkan yang kedua adalah pertemuan menteri luar negeri yang dijadwalkan 2 kali setahun. Kemudian tujuan SAARC adalah yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan budaya khususnya di wilayah Asia Selatan. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada semua individu untuk hidup bermartabat dan mewujudkan potensi penuh mereka. Yang ketiga, mempromosikan dan memperkuat kemandirian kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Yang keempat, berkontribusi dan saling percaya, memahami dan menghargai masalah satu sama lain. Kemudian yang kelima, mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan ilmiah. Kemudian yang keenam, memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya. Yang ketujuh, memperkuat kerjasama antar negara Asia Selatan di forum internasional mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Dan yang kedelapan terakhir yaitu bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional dalam memajukan Asia Selatan. Dalam SAARC, konflik bilateral seperti India dengan Pakistan itu tidak menjadi agenda utama karena ini adalah merupakan organisasi ekonomi. Kemudian bukti eksistensi SAARC adalah direalisasikannya integrasi ekonomi regional Asia Selatan melalui South Asian Preferential Trading Agreement atau SAPTA. Nah, SAPTA ini bertujuan meningkatkan kerjasama regional, menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan lapangan kerja di negara-negara Asia Selatan. Berikutnya kita akan membahas tentang APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Latar belakangnya sekitar tahun 1989 itu didirikan sebuah organisasi yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas di negara-negara wilayah Asia Pasifik. APEC waktu itu digagas oleh Perdana Menteri Australia yang bernama Bob Hawke. Nah, pada awalnya APEC hanya terdiri dari 12 anggota.
yang terdiri dari 6 anggota ASEAN dan 6 mitra kerjanya. Nah, saat ini APEC sudah memiliki 21 anggota. Nah, yang uniknya kebanyakan anggota dari APEC ini memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Berikut saya sampaikan beberapa anggota APEC. Ini ada Australia, kemudian ada Indonesia, kemudian ada Jepang, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama APEC itu meliputi perdagangan, investasi, dan bidang ekonomi lainnya. Nah, kerjasama APEC ini bersifat non-politis yang ditandai dengan masuknya Hong Kong dan Taiwan. Padahal Hong Kong dan Taiwan itu ketika tahun 1989 itu bermasalah secara politik dengan Tiongkok. Kita sama-sama tahu kalau Hong Kong itu adalah wilayah Tiongkok yang disewakan kepada Inggris selama kurang lebih 100 tahun. Sedangkan Taiwan adalah menurut Tiongkok dianggap sebagai provinsi yang memberontak. Nah, APEC tidak mempermasalahkan mengenai masalah politis tersebut karena ini adalah kerjasama di bidang ekonomi. Nah, makanya APEC kemudian menggunakan istilah ekonomi anggota bukan negara anggota. Nah, yang menarik 5 dari 10 negara yang berada di APEC seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko itu merupakan negara dengan kekuatan perekonomian terbesar di dunia. Kemudian tujuan didirikannya APEC adalah mendorong pertumbuhan demi kesejahteraan bersama di kawasan Asia Pasifik. Berikutnya, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka. Kemudian, mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum-forum internasional. Kemudian, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Nah, kerjasama APEC ini dibangun berdasarkan beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip konsensus. Maksudnya bahwa semua keputusan dalam APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 ekonomi anggota. Yang kedua ada prinsip voluntary and non-binding. Maksudnya kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Kemudian ada prinsip concert unilitarism. Maksudnya keputusan dilakukan secara bersama-sama setiap negara ekonomi anggota tanpa syarat resiprositas. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip differentiated time frame. Maksudnya negara ekonomi yang maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu dibanding dengan negara-negara yang berkembang. Kemudian ada beberapa pertemuan dialog APEC. Yang pertama ada namanya ALM APEC atau APEC Leader Meeting. Merupakan pertemuan tahunan para kepala negara anggota APEC. Kemudian yang kedua ada konferensi tingkat menteri, yaitu pertemuan tingkat para menteri.
Kemudian yang ketiga ada konferensi tingkat tinggi, yaitu pertemuan yang diadakan setiap tahun di negara-negara ekonomi anggota. Kemudian ini ada eksistensi dari APEC. 14 dari 21 anggota APEC itu masuk ke dalam 40 negara pengekspor besar di dunia. Kemudian 9 anggota APEC juga tercatat sebagai anggota G20 atau negara-negara yang dianggap maju. Kemudian negara-negara anggota APEC berkontribusi terhadap 53% GDP dunia serta 44% volume perdagangan dunia. Nah, sejak tahun 2004, APEC membahas agenda reformasi struktural seperti reformasi perundang-undangan, tata kelola publik dan perusahaan, kebijaksanaan persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Nah, bagi Indonesia, APEC bermanfaat untuk mengembangkan kapasitas ekonomi, daya saing, dan inovasi Indonesia, serta mendorong terbukanya pasar di kawasan Asia Pasifik. Berikutnya kita akan membahas tentang masyarakat ekonomi Eropa. Kita akan yang pertama membahas tentang latar belakang dan struktur organisasi dari MEE. Pada waktu itu, kondisi ekonomi Eropa sedang mengalami keterpurukan akibat Perang Dunia Kedua. Kan dalam Perang Dunia Kedua itu negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan negara-negara itu kan babak belur lah. Nah, kemudian sekitar tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis yaitu Maurice Schumann menawarkan kerjasama untuk menyatukan produksi baja dan batu bara Prancis dengan Jerman Barat. Nah, rencananya itu juga boleh kalau negara-negara lain mau ikut serta. Nah, ternyata rencana dari Schumann tadi itu mendapat sambutan dari negara-negara lain. Jadi ada negara Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia ternyata tertarik dengan konsep kerjasama yang ditawarkan oleh Schumann. Sehingga kemudian pada tanggal 18 April 1951 ditandatanganilah Perjanjian Paris. Nah, perjanjian ini berisi pasar bersama batu bara dan baja Eropa, atau yang disebut dengan ECSC. Ya, ECSC ini terdiri dari 6 anggota, yaitu Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia, atau sering disebut sebagai the Six States. Nah, dalam perkembangan berikutnya dibentuk sebuah tim atau komite yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Belgia. Namanya Paul Henry Spaak. Nah, tim ini nanti diberi nama Komite Spaak. Nah, tim ini bertugas untuk menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama dalam semua bidang ekonomi. Kalau ECSC kan hanya terbatas pada batu bara dan baja. Nah, kemudian Komite Spaak merekomendasikan yang pertama membentuk European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Kemudian yang kedua membentuk European Atomic Energy Community atau yang disebut
Badan Tenaga Atom Eropa. Nah, rekomendasi tersebut disetujui di Roma dan berlaku efektif sejak 1 Januari 1958. Dan hari tersebut dianggap sebagai hari berdirinya masyarakat ekonomi Eropa. Nah, masyarakat ekonomi Eropa ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi, terutama pasar bersama di antara negara-negara anggotanya. Kemudian juga sebagai common market atau pasar bersama di negara-negara di Eropa. Kemudian ini adalah beberapa anggota-anggota dari Uni Eropa, yaitu ada Belgia, Prancis, Jerman Barat maksudnya ya, Italia, Luxembourg, Belanda. Nah, kemudian di sini ada Inggris. Nah, Inggris itu kenapa saya garis warna biru? Karena Inggris sejak tahun 2016 itu memutuskan untuk keluar dari nanti Uni Eropa atau lebih dikenal dengan istilah Brexit atau British exit. Kemudian nih ada negara-negara yang lainnya. Nah, selain negara-negara ini ada juga negara Turki. Sebenarnya Turki ini pengen menjadi anggota Uni Eropa. Tetapi permintaan Turki menjadi anggota Uni Eropa masih ditangguhkan. Karena menurut anggota yang lain, Turki belum melaksanakan reformasi politik dan ekonomi di dalam negerinya. Nah, ini beberapa tujuan dari MEE. Yang pertama, mewujudkan integrasi Eropa dengan menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Berikutnya, menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional. Kemudian yang keempat, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Nah, adapun struktur organisasi MEE yang pertama ada Majelis Umum atau General Assembly. Nah, Majelis Umum ini terdiri dari 142 orang anggota yang dipilih oleh parlemen negara-negara anggota. Kemudian, Majelis Umum ini bertugas memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil. Kemudian yang ketiga, mengawasi pekerjaan Komisi MEE atau yang disebut dengan Badan Pengurus Harian. Kemudian selain mengawasi juga meminta pertanggungjawaban dari komisi. Yang kedua adalah Dewan Menteri atau The Council. Nah, Dewan Menteri ini terdiri dari menteri-menteri luar negeri negara-negara anggotanya. Kemudian Dewan Menteri ini mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil oleh MEE. Kemudian yang ketiga,
tugasnya adalah menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Kemudian, untuk ketuanya itu dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama kurang lebih 6 tahun. Berikutnya adalah komisi atau commission. Komisi atau commission itu seringkali disebut sebagai Badan Pengurus Harian atau BPH. Nah, commission itu terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan 4 tahun. Kemudian, komisi ini berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksana MEE. Kemudian, komisi juga mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan saran-saran baru, serta memberi usul dan kritik kepada sidang ME dalam segala bidang. Nah, kemudian hasil kerjanya dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum. Berikutnya adalah Mahkamah Peradilan atau Court of Justice. Terdiri atas 7 orang anggota dengan masa jabatan 6 tahun. Nah, ketujuh orang tersebut dipilih atas kesepakatan bersama negara anggotanya. Fungsi dari Mahkamah Peradilan adalah untuk peradilan administrasi MEE, pengadilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara negara-negara anggota. Kemudian juga ada peradilan konstitusi yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik-konflik perjanjian internasional. Nah, MEE untuk melancarkan aktivitasnya membentuk beberapa organisasi-organisasi baru seperti ada namanya Parlemen Eropa, kemudian Sistem Moneter Eropa, Mata Uang Eropa, dan Pasar Tunggal. Berikutnya kita akan membahas perjalanan MEE menjadi Uni Eropa. Pada tanggal 7 Februari 1992 ditandatangani Perjanjian Maastricht atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Nah, dalam Perjanjian Maastricht tersebut berisi kesepakatan mengenai perubahan MEE menjadi Uni Eropa. Kemudian dalam perjanjian tersebut juga terdapat Treaty on European Union atau Perjanjian Penyatuan Eropa. Nah, sejak 1999 masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit. Nah, kalau kita sekarang kenalnya mata uang euro. Nah, adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa yang pertama adalah negara tersebut harus berada di kawasan Eropa. Ya wajar kan, masyarakat ekonomi Eropa sudah pasti harus berada di kawasan Eropa. Yang kedua, negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta bersedia menjalankan segala peraturan perundang-undangan Eropa. Berikutnya, kita akan membahas tentang AFTA atau ASEAN Free Trade Area.
AFTA dibentuk dalam pertemuan para kepala negara ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Nah, dalam pertemuan tersebut, para kepala negara ASEAN sepakat untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu 15 tahun. Nah, kemudian AFTA juga berkomitmen untuk menghendaki adanya penghapusan tarif bea masuk sebesar 0 sampai 5% dan hambatan non-tarif bagi negara-negara anggotanya. Nah, kemudian AFTA ini diberlakukan tarif efektif bersama antara 5 sampai 10% atas produk baik produk ekspor maupun impor. Kemudian diadakan perdagangan bebas dengan mitra wicara AFTA. Mitra wicara AFTA adalah negara dan organisasi regional internasional yang menjadi mitra kerjasama AFTA di berbagai bidang. Nah, kemudian yang ketiga adalah kerjasama di sektor industri dan jasa berupa sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Di dalam AFTA itu terdapat Common Effective Preferential Tariff SEM atau CEPT. Apa itu CEPT? Yaitu program penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif secara bertahap yang disepakati oleh negara-negara ASEAN. Nah, menyepakati tentang CEPT tersebut, maka bagi Indonesia kita harus bisa bekerja keras dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Karena kualitas sumber daya manusia Indonesia itu kan secara umum kan kita kan wilayahnya kan luas sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana sumber daya manusia ini bisa berkualitas sehingga nanti ketika pas diberlakukan AFTA kita tidak terkaget-kaget karena nanti akan banyak tenaga kerja asing dari negara-negara anggota AFTA yang bisa bekerja di Indonesia karena sudah masuk ke dalam AFTA. Nah, CEPT ini diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2002 dengan ketentuan yang pertama ada yang disebut dengan inclusion list. Nah, yaitu daftar produk yang segera dikenai penghapusan hambatan tarif dan non-tarif. Nah, bisa seperti produk-produk otomotif, kemudian produk-produk makanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada temporary exclusion list, yaitu daftar produk yang untuk sementara dibebaskan dari kewajiban penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif. Namun, secara bertahap harus dimasukkan ke dalam inclusion list. Jadi, dia hanya sementara saja tidak masuk ke dalam inclusion list. Nah, kemudian yang ketiga ada sensitive list, yaitu produk yang butuh waktu lama untuk dimasukkan ke dalam skema CPT. Contohnya adalah produk-produk seperti daging, ya, gandum, bawang putih, dan cengkeh. Ini kan adalah produk-produk dasar. Kalau di inklusi itu kan produk-produk olahan biasanya. Kalau makanan olahan itu bisa langsung masuk ke inklusi. Kalau produk seperti daging, gandum, bawang putih, cengkeh itu kan bahan dasarnya. Nah, itu nggak bisa langsung masuk ke dalam inclusive list karena dia sangat sensitif sekali. Perlu waktu supaya produk-produk ini bisa dilakukan perdagangan bebas. Berikutnya ada highly sensitive list,
yaitu daftar produk yang sangat-sangat sensitif jika dilakukan perdagangan bebas, seperti beras, gula. Nah, beras atau gula itu kan merupakan kebutuhan pokok. Nah, juga bukan merupakan produk makanan olahan. Sehingga jika dilakukan perdagangan bebas, mungkin bisa mengakibatkan petani itu bisa menjadi merugi karena dibanjiri oleh produk-produk asing. Makanya masuk ke highly sensitive list. Kemudian ada general exception atau GE, yaitu daftar produk yang tidak dimasukkan ke dalam skema CPT secara permanen. Kenapa? Karena alasannya membahayakan keamanan nasional dan juga untuk melestarikan objek-objek arkeologi. Contohnya yang masuk ke dalam general exception itu contohnya adalah senjata, narkotika itu tidak masuk karena kan berbahaya, ataupun perdagangan barang-barang bersejarah itu tidak boleh. Berikutnya kita akan bahas tentang NAFTA. NAFTA adalah organisasi kerjasama antara negara-negara di Amerika bagian utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, awalnya pada tahun 1988 itu terjalin kerjasama bilateral antara Amerika Serikat dengan Kanada di berbagai bidang seperti budaya, perdagangan, perjalanan, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kerjasama tersebut menarik minat Meksiko untuk ikut bergabung. Nah, sehingga akhirnya dibuatlah hubungan trilateral antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, pada bulan September 1998 itu di New York, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding untuk menjalin kerjasama trilateral. Nah, kemudian NAFTA sendiri bermarkas di masing-masing negara. Di Amerika Serikat markasnya ada di Washington DC, kemudian di Kanada markasnya ada di Ottawa, dan di Meksiko markas NAFTA ada di Mexico City. Jadi di setiap tempat ada perwakilannya. Kemudian tujuan dibentuknya NAFTA adalah yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja melalui usaha penghapusan berbagai hambatan perdagangan. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang mendorong persaingan yang adil. Yang ketiga, meningkatkan peluang investasi dan memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual. Yang keempat, menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan di antara ketiga negara anggotanya. Berikutnya kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh NAFTA. Yang pertama, waktu itu sempat terjadi kekhawatiran khususnya di Amerika Serikat akan banyaknya pekerjaan yang hilang. Kenapa? Karena nanti pabrik-pabrik akan pindah ke wilayah lain yang dianggap lebih murah. Nah, kemudian yang kedua adalah khawatir akan meningkatkan eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Karena kan upah di negara lain selain Amerika Serikat itu kan lebih rendah. Jadi yang dikhawatirkan itu adalah terjadinya eksploitasi tenaga kerja. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kemudian yang ketiga yang dikhawatirkan adalah berkembangnya industri di Rio Grande. Apa sih Rio Grande? Adalah wilayah perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko yang akan menyebabkan munculnya masalah polusi. Karena kan
semakin banyak pabrik-pabrik di wilayah tersebut. Akibatnya nanti polusinya makin banyak. Nah, tetapi dari sisi lain ternyata para pendukung NAFTA itu berpendapat bahwa dengan diimplementasikannya perjanjian ini bisa malah lebih mudah mengatur dan memonitor polusi di sepanjang perbatasan. Nah, kemudian untuk Meksiko dan Kanada sendiri itu mencapai kesepakatan NAFTA bilateral yang terpisah bagi produk-produk di sektor pertanian selama 5, 10, 15 tahun yang berdampak pada perdagangan baik susu, ayam, telur, dan gula. Berikutnya adalah perkembangan dari NAFTA. Ketika terjadi peristiwa 11 September 2001, yaitu peristiwa penyerangan terhadap gedung WTC, itu mengalihkan perhatian ketiga negara tersebut dari bidang ekonomi ke kerjasama militer dan keamanan. Meksiko berinisiatif meningkatkan pengawasan perbatasan dengan membentuk North America Security Area. Kemudian Amerika Serikat dan Kanada menandatangani 30 butir Smart Border Declaration. Sedangkan dengan Meksiko, Amerika Serikat menandatangani 22 butir Border Partnership Agreement. Nah, ketika terjadi invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, itu juga tidak didukung oleh Kanada dan Meksiko. Ya, karena kan penyerangan itu dilakukan sepihak oleh Amerika Serikat. Samping itu juga kalau ikut biayanya untuk menggerakkan pasukan kan juga mahal. Berikutnya kita akan bahas tentang CAFTA-DR atau Central American Free Trade Agreement Dominican Republic. Latar belakangnya yaitu adanya perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan Amerika Tengah dan Republik Dominika yang disetujui sekitar tahun 2003 dan 2004. Nah, tujuan dibentuknya CAFTA-DR ini untuk mewujudkan perdagangan bebas di antara sesama negara anggotanya. Nah, kemudian CAFTA-DR ini juga dijadikan sebagai batu loncatan menuju FTAA, yaitu sebuah perjanjian perdagangan bebas lain yang meliputi semua negara-negara yang berada di Amerika Selatan, Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Utara. Nah, kemudian Kanada juga menegosiasikan perjanjian yang kurang lebih sama. Kalau CAFTA ini kan dengan Amerika Serikat, kalau Kanada dia buat lagi Canada Central American Free Trade Agreement. Nah, itu juga ada. Kemudian bagaimana pelaksanaan dan perkembangan dari CAFTA ini? Berawal dari adanya Caribbean Basin Initiative, itu negara-negara anggota CAFTA-DR itu diharuskan menghapuskan tarif sekitar 80% produk-produk ekspor Amerika Serikat ke negara tersebut. Nah, sebagai konsekuensinya Amerika Serikat juga tidak boleh mengurangi kuota impor dari negara-negara tersebut. Jadi, negara-negara di Amerika Tengah boleh mengekspor ke Amerika Serikat dan tidak boleh Amerika Serikat membatasi impor dari negara-negara tersebut. Nah, berikutnya ada beberapa ketentuan dalam CAFTA-DR. Yang pertama adalah perdagangan jasa lintas batas, di mana setiap negara anggota harus memperlakukan penyedia jasa dari negara-negara anggota secara setara dengan penyedia jasa di dalam negerinya. Jadi, artinya tidak ada perbedaan baik dalam negeri, jadi penyedia jasa dalam negeri dengan penyedia jasa luar negeri.
Yang kedua, jasa keuangan. Selain tidak boleh diskriminatif, Cafta DR juga melarang batasan kuantitatif tertentu terhadap akses pasar dari lembaga-lembaga keuangan negara-negara anggota. Jadi, negara-negara yang tergabung dalam Cafta DR itu tidak boleh diperlakukan diskriminatif dari masuknya mereka ke pasar, termasuk pasar uang. Berikutnya adalah investasi. Nah, Cafta DR ini melindungi negara-negara anggota terhadap praktik diskriminasi atau praktik ketidakadilan ketika mereka berupaya untuk melakukan investasi. Jadi kalau mereka mau investasi, ya harus dilindungi sama persis seperti warganya sendiri. Jadi nggak boleh ada diskriminasi. Wah, ini kan dari luar nih, nggak boleh. Nah, kemudian berikutnya adalah akses pasar, yaitu pemerintah negara berkomitmen untuk mengurangi dan bahkan akhirnya menghapus tarif. Ya, jadi semua tarif-tarif itu bakal dihapus sehingga akhirnya terjadi perdagangan bebas. Kemudian di sektor pertanian, Cafta DR mensyaratkan bahwa tarif dan kuota dari perdagangan bebas itu diatur secara transparan. Jadi misalnya nih, suatu negara butuh berapa sih kuota gandumnya, kuota berasnya. Nah, itu transparan nih. Oh, ini kita butuhnya sekian. Oh, boleh masuk. Kira-kira seperti itu. Sehingga sebisa mungkin tidak membebani pasar dan bisa memanfaatkan sepenuhnya kuota-kuota yang diberikan. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang kesimpulan. Kesimpulan apa sih yang kita pelajari hari ini? Secara umum, organisasi yang kita pelajari itu lebih memfokuskan bagaimana terciptanya perdagangan bebas di antara negara-negara tersebut. Jadi, mulai dari SARC sampai dengan Cafta DR itu banyak memfokuskan tentang bagaimana terciptanya perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas ini kan menjanjikan keuntungan yang besar bagi negara-negara yang sudah siap dari sisi infrastruktur industri maupun dari SDM-nya. Kalau SDM-nya nggak cukup, ya nanti dia kalah bersaing ataupun industrinya ternyata belum cukup baik, nanti juga tergilas oleh produk-produk dari asing. Nah, negara yang tidak siap nanti dikhawatirkan akan kebanjiran produk-produk asing yang harganya relatif murah. Nanti dikhawatirkan bisa menyebabkan kebangkrutan karena industri dalam negeri kalah bersaing. Kalau kalian lihat di banyak sekarang tuh di marketplace itu saya melihat sendiri bagaimana harga-harga produk dari luar negeri itu ternyata banyak dan harganya relatif murah-murah. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau kita lebih suka beli produk luar negeri yang murah dibanding produk dalam negeri, maka yang terjadi nanti produk dalam negeri akan bangkrut karena tidak ada yang beli. Nah, kalau produk dalam negeri bangkrut, bagaimana dengan si pekerjanya? Nah, dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk pertemuan ini kita cukupkan sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.